Oke, belum. Oke, lanjut. Kita ke fungsi keadaan dan turunan eksak. Nah, dari tadi kan dibahas kan, kalau energi dalam itu merupakan fungsi keadaan, di mana dia itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada jalannya keadaannya dia, kayak gitu kan. Nah, terus ini ada hubungan derivasi parsial dan diferensial eksak. Nah, kita coba turning back, lihat kembali ke kalkulus, di mana bila Z sama dengan Z X Y, maka dz sama dengan dz per do XV dx ditambah do Z per do YX dy. Nah, biasanya kan kita punya fungsi kan, Y sama dengan Fx, yang berarti nilai Y itu cuma bergantung pada nilai X. Nah, terus gimana tuh kalau suatu fungsi itu bergantung pada dua variabel. Nah, ini misalnya Z itu bergantung sama X, Y. Nah, gimana? Maka nilai Z, nilai dz itu merupakan parsial atau bagian dari X dan bagian dari Y. Berarti do Z per do X di Y konstan dx ditambah do Z per do YX konstan dy. Nah, sesuai kalkulus ini kita bisa masukin ke persamaan keadaan sehingga dapat ditulis. Nah, jika kita punya fungsi yang bergantung pada tekanan, volume, dan suhu yang sama dengan 0, maka volumenya itu akan bergantung juga pada tekanan dan suhu. Kayak gitu. Nah, maka dV, kan kita punya V sama dengan V PT. Nah, maka dV sama dengan do V per do T P dt ditambah do V per do PT dP. Dimana volume dia itu bergantung pada perubahan waktu di tekanan tetap dan juga bergantung pada perubahan tekanan di suhu tetap. Sehingga dapat juga dituliskan ini tadi volume bergantung pada tekanan dan suhu tetap dan suhu, sorry. Nah, dapat juga ditulis tekanan itu juga bergantung pada volume dan suhu, sehingga dP itu do P per do TV dt ditambah do P per do V T dV, di mana perubahan tekanan itu merupakan perubahan tekanan di waktu tertentu di volume konstan dan di volume tertentu di suhu konstan. Nah, ini kita punya dua persamaan 1 dan persamaan 2, maka didapat nilai dV 1 min do V per do PT dikali do P per do VT sama dengan dt dikali do V per do TP ditambah do V per do PT dikali do P per do TV. Nah, kalau suatu proses suhunya itu tetap, yang berarti isotermis, suhunya tetap, T-nya konstan, maka dt-nya itu sama dengan 0. Sehingga persamaan yang ini tadi, yang bawah sendiri ini tadi, ini kan dt-nya 0 ya. Nah, ini dt-nya kita ganti jadi 0. Maka persamaannya menjadi 1 min do V per do PT kali do P per do VT sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan hasilnya menjadi satunya kan ini pindah ke sini ya. Jadi plus. Berarti do V per do PT kali do P per do VT sama dengan 1. Atau dapat juga kita tulis dengan do V per do PT itu sama dengan 1 per do P per do VT sama dengan do V per do PT. Itu kalau di proses isotermis. Nah, kalau volumenya tetap, volumenya konstan, berarti dia tidak ada perubahan volume. Berarti dia itu dV-nya sama dengan 0.
Nah, berarti di sini nih tadi di persamaan ini karena dia itu isohorik, berarti dV-nya 0, volumenya konstan, tidak ada perubahan volume, berarti dV-nya 0. Berarti ini semuanya 0. 0 sama dengan ya ini dt ini. 0 sama dengan dV per 2TP ditambah dV per 2PT kali dV per 2TV. Ini bisa kita selesaikan. Ini pindah ruas, min dV per 2TP di suhu konstan sama dengan dV per 2PT dikali dV per 2TV. Atau bisa juga ditulis minus 1 per dV per 2TP sama dengan dV per 2PT kali dV per 2TV. Yang didapatkan hasil akhirnya minus 1 sama dengan dV per 2PT dikali dV per 2TV dikali dV per 2P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Deva. Baik. Kemudian ada adiabatik. Adiabatik ini merupakan salah satu proses siklus dari termodinamika, itu ada isotermal, isobarik, ada adiabatik, dan ada satu lagi isohorik. Nah, ini ada adiabatik. Proses adiabatik itu apa sih? Itu adalah proses perubahan keadaan yang dialami oleh gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar, atau Q-nya sama dengan 0. Kemudian ada beberapa rumus atau persamaan yang perlu diperhatikan atau diingat. Itu ada, pertama ada P1 sama dengan P1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Kemudian ada T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Kemudian ada W sama dengan 1 per gamma min 1 dikali P1 kali V1 minus P2 kali V2. Dengan keterangannya itu P1 adalah tekanan awal, P2 adalah tekanan akhir, P1 adalah volume awal, P2 adalah volume akhir, T1 adalah suhu awal, T2 adalah suhu akhir, W itu adalah usaha, dan gamma itu adalah konstanta Laplace. Bisa di next. Kemudian ada kapasitas kalor dan tetapan Laplace. Kapasitas kalor itu adalah kalor yang dibutuhkan sistem untuk mengubah suhunya. Itu Q sama dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian yang atas itu Q sama dengan M kali C kali delta T, dan C-nya itu harusnya C kecil, itu adalah kalor jenis. Kemudian yang di bawahnya persamaan itu adalah Q sama dengan C besar kali delta T. Itu dengan C besar itu adalah kapasitas kalor. Kemudian kapasitas kalor itu ada dua, yaitu ada CP dan CV. CP itu adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap atau prosesnya isobarik. Itu adalah jadi persamaan itu didapat Qp sama dengan Cp dikali delta T. Kemudian ada Cv, itu adalah kapasitas kalor pada volume tetap dengan prosesnya itu atau disebut isohorik, itu dapat persamaannya Qv sama dengan Cv kali delta T. Kemudian dengan persamaan umum dari delta U itu sama dengan Q minus W, maka pada proses isohorik dengan W sama dengan 0 akan didapat delta U sama dengan Q kali V, kemudian berubah menjadi delta U sama dengan C dikali CV dikali delta T. Bisa di next. Lalu ada proses isobarik, yaitu dengan W sama dengan P dikali delta V. Kemudian
eh, delta U sama dengan QP minus P dikali delta V. Lalu delta U-nya diubah dari persamaan yang slide sebelumnya itu CV dikali delta T. Kemudian sama dengan QP-nya menjadi CP dikali delta T minus P dikali delta V. Lalu dipindah ruas, kemudian dibagi dengan delta T, akan didapat persamaan CP minus CV sama dengan P dikali delta V per delta T. Dengan PV per delta T itu sama dengan NR dari rumus ideal itu. Sehingga didapat persamaan CP min CV sama dengan NR. Kemudian untuk proses monoatomik dan diatomik ini lalu pada proses monoatomik itu delta U akan sama dengan 3/2 NR dikali delta T. Dengan kondisi yang isohorik, maka delta U sama dengan CV dikali delta T, lalu akan berubah delta U-nya menjadi 3/2 NR dikali delta T sama dengan CV dikali delta T, dengan delta T-nya keduanya dicoret. Kemudian didapat CV sama dengan 3/2 NR. Kemudian dimasukkan ke persamaan yang di blok kuning itu akan didapat CP sama dengan CV plus NR. Sehingga didapat hasilnya 5/2 NR. Kemudian untuk mencari gamma atau konstanta Laplace-nya itu sama dengan rumusnya CP per CV atau sama dengan 5/2 NR dibagi dengan 3/2 NR, kan didapat hasilnya 5/3. Kemudian pada atau yang diatomik itu hampir sama, tapi ini berbeda di nilainya di yang 5/2 itu 5/2 NR. Itu akan hasil akhirnya dengan cara yang sama didapat konstanta Laplace-nya sebesar 7/5. Bisa di next. Kemudian ada contoh soal diketahui dari 4 persamaan reaksi tersebut diketahui masing-masing entalpinya. Lalu ditanya perubahan entalpi untuk reaksi PCl5 gas menjadi H2O gas. Maksud saya PCl5 gas ditambah H2O gas menjadi POCl3 gas ditambah 2HCl gas. Kemudian bisa di next. Dari soal diketahui bahwa PCl5 gas itu untuk 1 molnya bernilai minus 320 kilojoule. Kemudian untuk H2O gas untuk 1 molnya itu bernilai minus 241 kilojoule. Kemudian POCl2 gasnya untuk 1 molnya itu bernilai minus 575 kilojoule. Kemudian untuk 2HCl itu sama dengan minus 184 kilojoule. Jadi sesuai dengan yang penjelasan sebelumnya, ketika ada di persamaan itu ada kali 2 atau bagi 2, maka nilai entalpinya juga akan ikut dikali 2 atau dibagi 2 sesuai dengan konstantanya itu atau koefisiennya. Dapat dilihat juga kan yang dipertanyakan itu perubahan entalpi. Jadi rumusnya itu kan jumlah total antara entalpi si produk dikurang jumlah total antara si reaktan. Nah, bisa dilihat juga untuk nilai entalpi PCl5 dan H2O itu kan yang diketahui minus keduanya. Nah, itu posisinya dalam reaktan, iya, produk yang diketahui di soal itu produk, tapi yang jadi pertanyaan itu untuk reaktan. Nah, kalau ada pindah ruas itu nanti hasil nilai entalpinya akan berubah tanda yang dari positif menjadi negatif ataupun sebaliknya, sehingga didapat nilai entalpi
sama dengan minus 1228 kilojoule. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Biar gak jelas amat. Oke, lanjut. Ini ada contoh Sini. soal yang kedua. If 22 gram of CO2 showing ideal behavior expand isothermally and reversible from 2.5 liter to 7.5 liter at 27 Celsius degree Celsius, then calculate the work done and heat absorbed. Nah, ini diketahui jika ada 22 gram gas CO2 di keadaan eh, gas ideal. Nah, dia itu berekspansi secara isotermal atau suhunya itu konstan dan reversible, artinya dia dapat balik dari volumenya itu 2,5 liter, dia berekspansi jadi 7,5 liter di suhu 27 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, hitung kerja sistem piston piston yang berekspansi itu dan berapa panas yang diserap. Nah, diketahui kan masa CO2-nya kan 22 gram. Secara dia itu berekspansi isotermal reversible. Selanjutnya, perubahan volumenya itu dari 2,5 liter menjadi 7,5 liter. Nah, terus suhunya kan tadi 27 derajat Celcius. Nah, ini dijadiin Kelvin berarti 300 Kelvin. Nah, karena itu berekspansi isotermal gas ideal, makanya sorry, ini harusnya integralnya di belakang sini ya, di bawahnya huruf T. Berarti kerja yang dilakukan oleh piston itu sama dengan min nRT integral V1 V2 dV per V. Jadinya W sama dengan min nRT ln V2 per V1. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Kita cari N-nya dulu. MrCO2 kan 44, masanya 22, berarti molnya kan massa per mR. 22 dibagi 44, 0,5. Nah, selanjutnya R-nya ini kan diketahui ya. Karena ini tadi itu pakainya Kelvin, terus Joule, berarti kita pakai tetapan R-nya itu yang 8,314 Joule per Kelvin. Tinggal masukin ke rumusnya, minus nRT ln V2 per V1. Berarti minus 0,5 dikali 8,314 dikali 300 dikali ln 7,5 per 2,5. Hasilnya minus 1370,08 Joule. Nah, terus ini kan kerja ya. Kerja yang dilakukan oleh piston itu. Dia kan melakukan kerja. Berarti kan energinya berkurang. Udah terbukti kalau dia itu bernilai negatif. Selanjutnya, berapa panas yang diserap. Nah, kan delta U sama dengan Q plus W plus minus W kan. Nah, di sini kan W-nya negatif, berarti Q minus delta U sama dengan Q minus W. Berarti Q sama dengan W, sama dengan minus 1370,08 Joule. Nah, selanjutnya ini ada. Bacain, Mas. Bacain, Mas. Bacain. Ya, oke. Baca. Thermodynamic is a funny subject. The first time you go through it, you don't understand it at all. The second time you go through it, you think you understand it, except for one or two small points. The third time you go through it, you know you don't understand it, but by that time you are used to it, it doesn't bother you. Ar- Arnold Sommerfeld, a physicist. Tutup sekalian, Mas.
Iya. Apa? Tutup sekalian, tutup sekalian. Oh, oke. Eh, bisa di next. Next. Oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.